Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam acara Sarapan Rohani yang biasa kita kerjakan setiap pagi. Kita senantiasa mendengar renungan firman Tuhan yang akan menguatkan iman dan percaya saudara di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di suasana Paskah hari-hari ini. Oleh sebab itu, saya mengambil tema renungan atau sarapan pagi hari ini dengan harkat Paskah. Harkat Paskah. Apa harkat Paskah itu, saudara? Harkat kalau saya ambil dari Kamus Bahasa Indonesia adalah nilai, mutu atau harga. Dan Paskah sendiri itu dijelaskan saudara-saudara dalam Imamat pasal 23 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Saudara, bangsa Israel telah diberikan hari-hari raya. Paskah itu adalah hari raya yang pertama. Hari raya yang pertama bangsa Israel, yaitu hari raya Paskah. Ada beberapa hari raya. Saudara-saudara, kita tidak bahas ke sana. Kita sekarang ini bukan bangsa Israel secara jasmani, tetapi kita adalah bangsa Israel secara rohani. Dalam Keluaran pasal 12, kita melihat apa yang dilakukan bangsa Israel pada tanggal 14 bulan yang pertama. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Yaitu tiap rumah tangga orang Israel harus menyembelih seekor anak domba yang tidak bercacat, dan darahnya digosokkan pada tiang pintu rumah, sehingga mereka akan terbebas dari maut, saudara-saudara. Yesus mati buat saudara dan saya. Itu darahnya tertumpah juga dan digosokkan pada pintu hati kita. Jadi malaikat maut atau malaikat kematian tidak akan masuk di dalam hati atau dalam hidup saudara dan saya. Tetapi tiap rumah tangga yang tidak mempunyai tanda darah yang pada hati atau pada pintu hati mereka, malaikat kematian akan masuk dan kematian akan terjadi. Tadi atau kita lihat dari Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayat yang 27. Nah, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan wajib dan patut bersyukur, ya, karena kita
yang sudah percaya kepada anak domba Allah, yang darahnya tertumpah, mengampuni dosa kita, sehingga kematian tidak bisa datang kepada kita. Kematian kekal, saudara-saudara. Saudara-saudara, Paskah itu berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Paskah, sekali lagi, Paskah itu berbicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Seseorang pernah berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Yesus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita selama ini sudah mengimani kematian tetapi tidak mengimani kebangkitannya? Itu satu kesatuan antara kematian Yesus dengan kebangkitan. Saudara, di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat ke-10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, inilah firman Tuhan. Agar saudara dan saya jangan salah di dalam mengimani pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus tidak mati, tetapi hidup dan bangkit. Oleh sebab itu mari kita imani dan rasakan kuasa kebangkitannya. Ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Inilah yang diinginkan dari firman Tuhan oleh Yesus untuk saudara dan saya. Ya. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, saudara-saudara. Untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, maka sebagai pengikut Kristus, kita harus mati dari kehidupan yang berdosa. Banyak kita hari-hari ini atau umat manusia melakukan kehidupan yang berdosa. Firman Tuhan katakan, kita harus meninggalkan atau mati dari kehidupan yang berdosa dan mengalami pembaharuan hidup yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ada erat hubungannya dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Yesus bangkit dan tentunya Yesus bangkit, tetapi kalau kita mengenal kuasa kebangkitannya, Yesus akan juga tetap naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Bapa. Tetapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Yesus mengutus Roh Kudusnya untuk tinggal dalam dunia. Jadi tadi dikatakan mengalami pembaruan hidup yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus. Salib dan kebangkitan yang menjadi pusat dari berita Injil, satu-satunya harapan bagi kehidupan kemanapun kita pergi. Mintalah hikmat kepada Allah, bagaimanakah Anda, saudara dan saya bisa menerima Injil itu sebagai alat atau Injil sebagai penuntun juga dalam situasi kehidupan yang berat sekalipun. Saudara, memang kuasa kebangkitan itu sangat-sangat
berguna di dalam kehidupan kita, dalam menjalani hidup kita. Bapak Gembala katakan, harga daripada korban penyaliban Yesus untuk penebusan jiwa adalah darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat ke-10, coba kita baca. 2 Korintus pasal 4 ayat ke-10. Kami, saya ulangi, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan saudara sehari-hari, yang tadi dikatakan, dianjurkan untuk terus-menerus ya, mengalami pembaharuan hidup, agar saudara dan saya senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam hidup, dalam tubuh saudara dan saya. Inilah suatu berkat, suatu renungan yang biar saudara dan saya bisa renungkan hari ini atau pagi hari ini, karena saudara dan saya hari-hari ini di dalam menghadapi hidup ini banyak persoalan, banyak tantangan, tetapi ingatlah Tuhan Yesus itu mati, hidup, bangkit, dan menang untuk saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.